Kembali lagi bersama saya Pirgi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan mempelajari sebuah taktikal yang cukup penting, pola catur yang cukup penting, yaitu pengorbanan gajah klasik. Dan kali ini kita akan membahas sebuah posisi catur, yaitu posisi catur ini. Ya, di sini kalian pasti mengetahui langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih. Dan sayangnya langkah itu bukan C4 maupun bukan kuda D2. Tetapi melainkan kita akan mengorbankan gajah kita menuju gajah kali H7 skak. Ya, inilah tipikal dari pengorbanan gajah klasik. Sebelumnya di sini kita mempunyai setup pion L5 dan pion H4. Jadi kedua pion ini akan berperan penting dalam menyerang raja hitam yang berada di G8. Dan ya, kita akan menggunakan beberapa varian dalam pengorbanan gajah klasik. Ya, seperti biasa kita akan mengorbankan gajah kita di petak H7. Dan setelah raja memakan, oh ya, perlu diingat bahwa apabila raja tidak memakan gajah, kita dapat menarik gajah kita kembali dan kita mendapatkan satu pion gratis di petak H7. Ya, tetapi biasanya di sini hitam pasti akan memakan gajah karena gajah di situ gratis. Lalu kita lanjutkan dengan kuda G5 skak. Dan kali ini raja pasti akan mundur ke G8. Bisa aja kuda dimakan oleh gajah kali G5 dan kita pun akan memakan gajah dengan pion, menghasilkan discover attack oleh benteng. Setelah raja mundur, kita pun dapat memajukan menteri kita menuju H5. Dan kita akan mendapatkan sebuah pola skakmat yang sangat umum. Ya, tetapi tidak ada salahnya apabila di sini raja maju menuju G6. Ya, lanjutannya masih sama, kita akan meskak raja dan mendapatkan sebuah langkah yang sangat cermat dalam mengskakmat raja hitam. Ya, bisa aja pada posisi seperti ini menterinya menuju H3 dan kita pun akan mendapatkan sebuah skakmat yang berbeda. Intinya ialah setelah kuda bergerak menuju G5, permainan hitam berakhir. Ya. Dan tadi ialah salah satu variasi apabila kuda dimakan oleh gajah. Lalu selanjutnya, bagaimana jika di sini raja langsung mundur ke G8? Masih sama, kita akan melanjutkan dengan menggerakkan menteri. Ancaman mat 1 di petak H7. Apabila gajah memakan kuda, variasinya akan sama seperti tadi. Dan kita pun akan mendapatkan sebuah skakmat yang indah. Lah, tapi kan itu kalau raja mundur. Tetapi bagaimana jika raja di H7 ini nggak mundur? Tetapi maju seperti ini. Ataupun seperti ini. Dan ya, kita mendapatkan sebuah keuntungan yang berbeda apabila raja hitam ini maju ke depan. Ya, kalau mundur kalian pasti mengetahui cara mengsiksa raja yang mundur ke belakang. Tetapi ya, kalian pasti belum mengetahui bagaimana cara menyerang raja yang maju ke depan. Kita akan mempelajarinya dari kanan, yaitu raja H6. Dan ya, kebetulan gajah di sini membantu sekali. Dan kita pun dapat menghasilkan discover attack dengan kuda kali E6 skak. Ya, raja harus bergerak dan yang jelas ialah kita akan mendapatkan
menteri di D8. Lah, tapi kan ini menterinya kebetulan tidak bergerak. Bagaimana jika pada posisi yang lain menterinya bergerak? Jadi kita sia-sia menggunakan discover attack ini. Tetapi sayangnya tidak. Misalnya setelah Raja H7, kita melanjutkan dengan Menteri H5, skak, dan kita pun akan mendapatkan sebuah pattern skakmat yang cukup umum. Yang intinya ialah di sini kita dapat mengsiksa Raja Hitam walaupun kita tidak memakan menteri di D8. Banyak cara untuk mengalahkan atau mengskakmat Raja Hitam dalam posisi seperti ini. Ya. Lalu bagaimana jika di sini Raja bergerak menuju G6? Ya, polanya masih sama, tetapi di sini kita perlu menyeret Raja menuju H6. Dengan apakah itu? Yaitu gerakan pion H5. Pion H5 skak. Raja bergerak dan kita pun akan menggunakan discover attack kita. Seperti ini. Kebetulan aja di sini menteri tidak bergerak, jadi kita mendapatkan sebuah skak ster. Apabila Raja bergerak, ya kita pun dapat memanfaatkan menteri kita untuk menyerang. Mau ke D3 bisa atau mau ke G4 pun bisa. Intinya kita memanfaatkan semua perwira kita dan pion-pion kita dalam menyerang Raja Hitam. Ya, jadi intinya dengan memakan pion di H7 skak dan memakan gajah di H7, di sini kita dapat memastikan kemenangan kita dengan sangat mudah. Kita hanya perlu mendapatkan sebuah posisi di mana pion kita seperti ini dan gajah dan kuda kita ya seperti ini kira-kira setupnya. Ya, kita tidak boleh rokade pendek terlebih dahulu. Dan ya itulah kekuatan dari yang namanya Classic Bishop Sacrifice. Ya, pengorbanan gajah klasik. Ya, posisi yang cukup biasa dalam permainan catur, tetapi lawan langsung berakhir atau langsung kalah hanya dengan memakan pion yang berada di H7 ini. Itulah kekuatan dari pola, dan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kalian harus banyak-banyak mempelajari sebuah pola dalam catur. Mau itu pola mat backrank atau pola yang lain. Yang pasti banyak sekali pola-pola dalam catur yang mengakibatkan sebuah pemain catur menjadi sangat kuat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.